Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas majelis yang sedang viral kaum muslimin. Majelis Gus Ikdam yang ada artis dangdutnya. Katanya majelis itu biasanya kalau tidak ada artisnya, yang hadir itu bisa 20.000 orang. Tapi kalau ada Happy Asmara, ada artis dangdutnya, yang datang bisa 50.000 orang. Luar biasa kaum muslimin, ya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Luar biasa menyedihkan. Coba kita simak video Gus Ikdam yang mengatakan bahwa kalau ada Happy Asmara di majelisnya, yang datang bisa 50.000 orang. Di rumah itu ini bukan takabur atau apa. Kula nopo-nopo nggih matur teng Gus Kausar. Ini kita hatus binikmah lah kali. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000. Itu tanpa diundang. Kalau ada Happy Asmara bisa 50.000. 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 Kita okekan sajalah kaum muslimin. Kalau tidak ada Happy Asmara yang hadir 20.000, kalau ada Happy Asmara yang hadir 50.000. Pertanyaannya, yang 30.000 itu tujuannya apa? Nonton konser gratis. Apalagi konsep acaranya ya memang seperti konser. Ya pantas kalau kemudian banyak yang datang, tertarik untuk datang. Karena memang itu namanya bukan pengajian, bukan majelis taklim. Masa majelis taklim pembawa acaranya seperti MC konser? Ya, itu kan sangat aneh. Coba kita simak bagaimana MC-nya Gus Ikdam ketika membuka acara yang katanya itu majelis taklim. Haji Momi bersama Majelis Taklim Sabilut Taubah dan audio Duarnya Blitar Raya. Moro Seneng Profesional Audio dan ST Rasmeli. Mari kita sambut bersama-sama Gus kerennya Sabilut Taubah Agus Muhammad Ikdam. Dan juga Hadro Pusat Sabilut Taubah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mau dijadikan apa umat ini kalau model pendakwahnya seperti ini semua kaum muslimin? Umat ini mau dijadikan artis apa ya? Parah. Ini metode dakwah dari mana? Metode dakwah model apa? Majelis seperti ini 99,9% isinya maksiat, yang 1% isinya syubhat. Mau diambil apanya? Mau diambil apanya majelis model seperti ini? Kalaupun ada yang katanya taubat dari maksiat karena ikut majelis yang seperti ini, masuk Islam karena majelis yang seperti ini, yang taubat yang masuk Islam itu nantinya mereka ini justru menjadi perusak Islam dari dalam. Mereka ini akan merusak Islam dengan menyebarkan macam-macam subhat. Musik boleh, dakwah pakai musik boleh, sambil joget-joget boleh, campur baur laki-laki dan perempuan juga boleh. Atau perempuannya yang bermain musik, berjoget-joget, kemudian ditonton oleh laki-laki, boleh. Itu generasi perusak Islam namanya. Ya. Akhirnya ibadah itu nantinya diiringi dengan musik semuanya. Sambil nyanyi-nyanyi. Sholawat diiringi musik, diiringi joget-joget. Baca Quran sudah ada yang diiringi musik. Berdakwah dengan musik sambil joget-joget. Rusaklah Islam kalau seperti itu. Manusia-manusia terbaik di muka bumi ini kaum muslimin, para ulama, tidak ada yang mereka ini berdakwah dengan musik. Karena berdakwah itu sebuah seruan kebaikan, sementara musik itu adalah seruan kebatilan.
Sehingga mustahil bercampur jadi satu antara yang hak, antara kebaikan dengan kebatilan, keburukan. Dan kali ini kita akan menyimak penjelasan dari seorang ustadz yang berasal dari Ormas Muhammadiyah. Bagaimana pandangan beliau terhadap majelis-majelis seperti majelisnya Gus Ikdam ini. Majelis yang pakai musik, majelis yang campur dengan dangdutan. Dan sengaja kita ambil dari ustadz dari Ormas Muhammadiyah supaya tidak disebut bahwasanya hanya Wahabi saja yang berpandangan kalau majelis seperti majelis Gus Ikdam ini dilarang. Al-Quran menyebutkan bahwa kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Jadi kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Perempuan juga dianjurkan untuk yudnina min jalabibihin, untuk mengulurkan jilbabnya, untuk menutup aurat. Dianjurkan menundukkan pandangan, dianjurkan untuk menutup aurat. Seorang sahabat Ali pun diingatkan oleh Nabi, ya Ali lakan natratul ula, wahai Ali, bagimu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang kedua. Nah, seorang sahabat Ali loh yang dijamin masuk surga, itu disebut oleh Nabi, wahai Ali, bagimu pandangan pertama, bukan pandangan yang kedua. Artinya tidak boleh mentalengi lawan jenis. Nah ini kemudian ditampilkan di pengajian. Perempuan auratnya tidak tertutup sempurna, kemudian dengan suara yang menggoda, maka ini namanya menimbulkan fitnah. Seorang perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Boleh, tapi ada syaratnya, tidak mengundang fitnah. Fitnah itu godaan. Kira-kira kalau kemudian ada biduan ditampilkan di situ, mengundang fitnah apa tidak? Jelas mengundang fitnah. Kira-kira laki-laki kemudian menatap apa tidak? Ya menatap. Maka jelas di sini ketika pengajian itu adalah mengajak orang untuk ketaatan kepada Allah, tapi kemudian ketika ada biduan berarti mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena larangan bagi laki-laki untuk menatap perempuan. Belum lagi terkait dengan iringan musiknya, yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pengajian hendaknya membuat kita ingat kepada Allah, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak semestinya di dalam pengajian, apalagi di rumah Allah, kemudian nanggap biduan, membuka aurat, dan menjadikan kita bukan ingat kepada Allah, tapi malah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Maka ketika kita menyaksikan hal yang semacam ini, hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dilarang untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Pengajian itu hak, tapi tiba-tiba tampil biduan, auratnya tidak tertutup sempurna, musiknya melalaikan. Maka di sini jelas mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Suaranya apalagi mendayu-dayu. Belum lagi kalau ada yang nyawer. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kaum muslimin, itu tadi video dari Ustadz Mujiman yang memberikan pencerahan bagaimana menyikapi tentang majelis yang isinya ada musiknya, ada dangdutnya, ada biduan yang berjoget-joget yang mengumbar syahwat. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pikiran-pikiran yang penuh dengan subhat, terutama simpatisan Gus Ikdam dan yang sejenis. Cobalah pikirkan dan juga renungkan.
Kita semua ini diberi akal, diberikan pikiran, dan juga perasaan. Mungkinkah ketakwaan itu bisa diraih dengan cara maksiat? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.